Organizing Committee, OC, Piala Presiden 2024 mewajibkan seluruh peserta turnamen pramusim itu yang berjumlah 8 tim untuk memainkan pemain berlabel Timnas Indonesia. Ketua OC Piala Presiden 2024, Rizha Adiwijaya, mengatakan bahwa aturan itu berasal dari keinginan Ketua PSSI, Erick Thohir, dengan alasan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Memang masukan dari Pak Erick Thohir sangat luar biasa. Ini demi kemajuan sepak bola Indonesia. Ini kan pramusim dan klub bisa bereksperimen terhadap pemain-pemainnya, ujar Rizha Adi. Ada ketentuan, selama pemain berstatus Timnas Indonesia, wajib dimainkan, jelas mantan Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, tersebut. Piala Presiden 2024 akan digelar pada 19 Juli, 4 Agustus tahun ini. Turnamen pramusim itu hanya akan diikuti oleh 8 tim dari Liga 1 2024-2025. Kedelapannya adalah Persib Bandung, PSM Makassar, Persis Solo, dan Borneo FC Samarinda yang masuk grup A Piala Presiden 2024 dan bermain di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Sementara Bali United, Arema FC, Persija Jakarta, dan Madura United mengisi grup B yang diselenggarakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Tinggal nanti ada pergantian untuk pemain Timnas Indonesia di tengah pertandingan. Itu hal teknis yang biasa dilakukan, ungkap Rizha Adi. Rizha Adi menjelaskan bahwa regulasi pemain berstatus Timnas Indonesia harus bertanding baru berlaku di Piala Presiden 2024, belum di BRI Liga 1 musim depan. Mengikat di Piala Presiden 2024. Tapi pada prinsipnya, ini kan pramusim. Harus diingat. Pramusim itu ketika klub-klub sedang dalam menyeleksi pemain, ungkap Rizha Adi. Oleh karena itu, kami sedikit lebih fleksibel. Kami bukan kompetisi resmi, tapi turnamen pramusim. Tentunya kami menjaga gengsi turnamen ini, makanya kami buat aturan-aturan yang fleksibel kepada klub, ucapnya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir mengumumkan bahwa turnamen sepak bola pramusim, yakni Piala Presiden, akan diselenggarakan mulai 19 Juli 2024. Piala Presiden yang kembali digelar sebagai ajang pemanasan sebelum kompetisi Liga 1 dimulai, diumumkan Erick bersama Ketua Panitia Piala Presiden Marwarar Sirait usai menemui Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Insya Allah pembukaan Piala Presiden itu nanti tanggal 19 di Jawa Barat, di Bandung. Bapak Presiden akan hadir dan mudah-mudahan ini memperbaiki animo masyarakat yang hari ini juga menunggu-nunggu perbaikan yang ada di Liga. Tentu kita trial secara penuh di turnamen Piala Presiden ini, ujar Erick. Dia pun memaparkan beberapa pembaruan penting dalam kompetisi Liga 1, di antaranya bahwa musim depan Liga 1 akan menampilkan beberapa inovasi termasuk penggunaan sistem Video Assistant Referee, VAR, secara penuh dan penambahan kuota pemain asing. Sistem VAR akan berjalan penuh, lalu juga di Liga 1 juga ada 8 pemain asing, yang 6 di lapangan, yang 2 menjadi cadangan. Ditambah lagi kewajiban memainkan seluruh pemain tim nasional yang ada di klub masing-masing, dan ditambah lagi juga kita harapkan adanya beberapa wasit asing yang akan memimpin pertandingan, ujar Erick. Ketua Panitia Piala Presiden Marwarar Sirait berharap Piala Presiden bisa menjadi model transparansi pengelolaan keuangan olahraga. Nanti tidak ada uang dari BUMN, APBN, maupun juga dari APBD, tetapi kita semuanya dari sponsor, dari swasta murni karena kita membangun industri olahraga, katanya. Kemudian juga nanti diaudit, selama ini diaudit oleh PwC yang memang sangat kredibel, kelasnya internasional, sehingga Indonesia akan makin dipercaya oleh dunia dalam bidang olahraga, tutur Marwarar, menambahkan. Piala Presiden dan Liga 1 mendatang merupakan bagian dari upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Erick juga menyebutkan bahwa juara Piala Presiden akan mendapatkan hadiah sebesar 5 miliar rupiah, menandakan tingginya kepercayaan sponsor terhadap pengembangan sepak bola di tanah air.
Mantan pelatih Persija Jakarta Sudirman kini resmi menukangi klub promosi Liga 2 asal Jawa Tengah, Persiku Kudus. Menir Persiku Kudus Muhammad Ilham Akbar mengatakan penunjukan Sudirman sebagai pelatih kepala karena pernah punya keterkaitan dengan kota Kudus. Sehingga kami memilihnya untuk menukangi Persiku, katanya di sela-sela rapat koordinasi di Hotel Home, Kudus, Jawa Tengah, pada Senin 15 Juli. Alasan lain, kata dia, karena berpengalaman memegang klub Liga 1 sehingga optimistis membuat Persiku bersaing di Liga 2. Sudirman mengaku menerima tawaran melatih Persiku ketika dihubungi Presidir PT Relasi Sport Muria Indonesia karena pernah membela Persiku Kudus pada 2003. Sudirman tidak bisa melanjutkan kiprahnya karena mengalami cedera kaki sehingga memutuskan belajar menjadi pelatih. Dengan ditunjuk menjadi pelatih Persiku, tentunya menjadi kesempatan melanjutkan perjuangan saya yang tidak bisa membela tim ini sampai akhir musim. Ini kesempatan saya bangkit untuk membawa tim Persiku naik ke kasta lebih tinggi, kata Sudirman. Dia menyatakan target tim akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan untuk mempersiapkan tim, akan ada uji coba pemain pada 17 hingga 31 Juli 2024. Pemain yang ikut membawa Persiku promosi ke Liga 2, kata dia, akan diberi kesempatan mengikuti uji coba agar bisa dipilih. Pemain asing juga sudah ada yang mengirimkan curriculum vitae, atau daftar riwayat hidup terkait pengalaman bermain sepak bola. Namun, mereka harus mengikuti uji coba terlebih dahulu selama beberapa hari, kata Sudirman. Persiku Kudus resmi membentuk perseroan terbatas, PT, dengan nama PT Relasi Sport Muria Indonesia sebagai syarat mengikuti Liga 2, dengan Direktur Utama Muhammad Ilham Akbar yang sebelumnya manajer Persiku saat masih di Liga 3. Masuknya Sudirman juga disinyalir bakal menarik atensi dari para mantan anak asuhnya di Persija Jakarta. Di mana, setidaknya ada 5 bekas anak asuhnya saat di Persija Jakarta yang berpotensi diajak reuni oleh Sudirman ke Persiku Kudus. Puzzle terakhir dari slot Legion asing Persija telah ditentukan. Pemain berusia 29 tahun asal Spanyol, Ramon Bueno Gonzalvo, menjadi sosok yang dimaksud. Dirinya telah berada di Jakarta dan bersiap untuk berjuang bersama Firza Andika CS. Di markas tim, Persija Training Ground, Bojongsari. Persija dan Ramon sepakat menjalin kerja sama selama 1 musim. Sangat senang bisa bergabung dengan Persija. Saya datang untuk bertarung dan menang. Saya akan memberikan segalanya untuk membuat klub dan supporter bangga, ucap Ramon. Sebelum memulai petualangan baru di luar Spanyol bersama Persija, Ramon berseragam SD Tarazona, 2023 hingga 2024, Cordoba CF, 2023, CF Fuenlabrada, 2023, Villarreal CFB, 2016 hingga 2022, Villarreal CFC, 2014 hingga 2016, dan Villar Juve A, 2013 hingga 2014. Di Persija, ia diproyeksikan mengisi lini tengah untuk bermain sebagai gelandang bertahan. Pelatih Persija, Carlos Pena, optimistis Ramon dapat berkontribusi besar untuk Macan Kemayoran. Saya tahu dia akan datang untuk memberikan konsistensi kepada tim. Sesuatu yang sangat kami butuhkan dan saya berharap dia dapat melakukannya dengan baik bersama kami, ucap Carlos.